Mohon dijelaskan arti telanjang. Apa makna sebenarnya? Mengapa harus telanjang 3 tahun atau perumpamaan yang ada tertulis dalam Yesaya 20 ayat 2. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkan kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Ini pertanyaannya. Ya, jadi gini, itu Tuhan suruh Yesaya untuk telanjang. Makanya Yesaya itu dikenal sebagai nabi yang telanjang. Oh. Ya, jadi kalau ikut cerdas cermat, ya, Kak Boni ya. Nabi yang Ya, telanjang. siapakah nabi yang telanjang? Ya, Yesaya gitu. Itu zamannya saya CCA itu ya begitu, ya. Yesaya itu adalah nabi yang telanjang. Nah, nanti sebentar saya jelaskan makna telanjangnya, tapi kenapa sih kok Tuhan menyuruh Yesaya telanjang? Ya, ayat 2 itu ya. Pergilah, bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu dia berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dengan tidak berkasut. Gini, kita kan dalam perjanjian baru kita mengenal banyak perumpamaan. Perumpamaan itu namanya umpama. Nah, perumpamaan yang kita sering baca, perumpamaan tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, perumpamaan tentang domba yang hilang, dan macam-macam perumpamaan yang lain. Itu namanya spoken parable. Perumpamaan yang diucapkan. Ya. Tapi perumpamaan itu ada selain spoken parable, ada juga action parable. Perumpamaan yang diperagakan. Action. Ya. Nah, perumpamaan yang diperagakan ini muncul di dalam Alkitab. Satu kali muncul di dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus jalan-jalan, lihat pohon ara, lalu dia lapar, dia ingin makan. Begitu dia lihat pohon ara, cari buahnya ternyata tidak ada buah. Hanya daun-daun saja. Lalu Yesus marah dan dia kutuk pohon ara itu. Ya. Dia kutuk pohon ara itu. Nah, coba saudara pikir, kalau itu dipahami secara harfiah, apakah Yesus ini tidak pikir ya? Namanya tidak musim pohon ara. Lalu apakah salah pohon ara itu kalau dia tidak berbuah? Kenapa Yesus terlalu emosional sehingga begitu cari buah tidak dapat lalu dikutuklah pohon ara itu? Apakah Yesus tidak tahu musim pohon ara? Lagian pula, pohon ara itu kan bukan makhluk bermoral yang harus dimintai pertanggungjawaban. Jadi itu tidak masuk akal kalau kita mengartikan itu secara harfiah. Jadi sebenarnya Yesus sedang membuat perumpamaan. Perumpamaan bukan diucapkan, tapi perumpamaan yang diperagakan. Jadi pohon ara itu seolah-olah adalah Israel, yang hidup agamanya luar biasa, penuh dengan daun-daun, tapi ternyata tidak berbuah. Hidupnya tidak sejalan dengan hidup keagamaannya itu. Semua ritual keagamaan, model seperti ini yang banyak daunnya, tapi tidak ada buat, kutuk saja. Nah, itu perumpamaan yang diperagakan. Hosea, Tuhan suruh dia pergi kawini perempuan sundal. Setelah kawini perempuan sundal, perempuannya tuh pergi lagi bersundal. Hosea disuruh ambil lagi. Itu perumpamaan yang diperagakan. Itu untuk menggambarkan bahwa Tuhan itu seperti Hosea. Israel itu seperti perempuan sundal itu yang diambil dari lumpur dosa, dikasihi, disayangi. Tapi pergi melacur lagi, perlu bersundal lagi. Itu model kayak Israel yang sudah diangkat, ternyata pergi menyembah berhala lagi. Tapi Tuhan sayang, Tuhan baik, sehingga masih ambil lagi. Itu namanya Hosea dipakai untuk membuat sebuah hidup. Hosea adalah sebuah perumpamaan yang diperagakan. Terhadap Yunus pun Tuhan pernah buat perumpamaan seperti itu. Ya, kita ingat Yunus yang ngamuk-ngamuk karena Tuhan tidak jadi hukum Niniwe. Ya, lalu apa? Di dalam Yunus pasal 4, atas penentuan Tuhan tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur. Dan pada kekesalan hatinya Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat dan menggerek pohon jarak itu sehingga layu.
Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Nah, Yunus lalu marah. Begitu Yunus marah, lalu Tuhan masuk dengan intinya, kamu sayang kepada pohon jarak yang tidak kau tanam, yang tumbuh hari ini lalu layu. Tidakkah Tuhan sayang kepada orang-orang Niniwe, ya, yang begitu banyak itu? Nah, Tuhan melakukan dengan pohon jarak, Tuhan melakukan acceptable. Nah, hal yang sama terjadi dengan Yesaya. Disuruh telanjang selama 3 tahun. Apa tujuannya? Tujuannya muncul dalam ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan. Tua dan muda telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan suatu penghinaan bagi Mesir. Berarti Tuhan mau menyatakan hukuman bagi Mesir dan Ethiopia. Tapi sebelum hukuman itu dilaksanakan, dia menggunakan perumpamaan melalui ketelanjangannya Yesaya. Itu berarti tindakan Yesaya itu adalah perumpamaan yang diperagakan. Sekarang pertanyaan kita adalah, apakah Yesaya telanjang bulat? Ya, tanpa pakaian sama sekali? Tidak. Rasanya tidak masuk di akal kalau Tuhan menyuruh hambanya, nabinya telanjang bulat selama 3 tahun. Ya, kita harus memahami dulu makna telanjang di dalam budaya sana. Kalau kita ini ya punya pakaian luar, begitu buka pakaian luar kita telanjang. Paling hanya celana dalam. Tapi beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini kayak ini, yang orang Yahudi yang saya pakai model begini nih, ini namanya pakaian dalam. Pakaian luarnya apa? Jubah. Jadi kalau saya pakai jubah, saya tampil di muka umum, saya pakai jubah. Begitu jubahnya saya lepas, ini namanya telanjang. Jadi telanjang itu tidak dianggap sebagai telanjang bulat. Ya. Karena itulah maka nanti di ayat 2 bilang, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Tuhan menyuruh buka kain kabung, bukan suruh buka semua pakaian. Ya. Lalu juga kita bisa melihat pakaian dalam dari orang Israel pada zaman itu, ya itu berbeda. Itu kita bisa lihat di dalam ayat-ayat seperti 2 Samuel 6 ayat 14 ya. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Dia berbaju efod dan kain lenan. Jadi rupanya setelah Daud menanggalkan jubahnya, ternyata dia cuma pakai baju dalam, baju efod dan kain lenan. Setelah dia menari-nari dengan baju efod dan kain lenan, istrinya bilang apa? Ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam pada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel menelanjangi dirinya. Padahal kan dia pakai baju. Ya. Lalu dikatakan, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tapi kan pakai baju. Markus 14 ayat 51, 52. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan menutup badannya. Jadi dia pakai kain. Mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Tapi dia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Itu bukan telanjang bulat. Dia hanya melepaskan kainnya lalu lari. Jadi telanjang pada masa itu tidak boleh dianggap sebagai benar-benar telanjang tanpa sehelai kain pun seperti yang kita pahami. Jadi dengan kata lain bahwa dia telanjang, Yesaya telanjang, maksudnya dia tidak memakai pakaian jubah kenabiannya dan tanpa kasut. Dia menggunakan itu saja selama 3 tahun sebagai sebuah perumpamaan untuk menggambarkan hukuman Tuhan, ketelanjangan yang akan Tuhan berikan kepada Mesir dan kepada Ethiopia. Ya. Oke.